Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pembahasan sistem irigasi. Sistem irigasi. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Ada 5 pilar irigasi, yaitu ketersediaan air, infrastruktur air, pengelolaan irigasi, institusi irigasi, dan yang kelima, manusia sebagai pelakunya. Pada prinsipnya, irigasi adalah upaya manusia untuk mengambil air dari sumber air, mengalirkannya ke dalam saluran, membagikan ke petak sawah, memberikan air pada tanaman, dan membuang kelebihan air ke jaringan pembuang. Sistem irigasi dibangun dan dikelola oleh manusia untuk tujuan kesejahteraan manusia, sehingga manusia merupakan unsur utama dalam pembangunan dan pengelolaan irigasi. Secara fisik, sistem irigasi dinyatakan 2 pengertian, yaitu jaringan irigasi dan daerah irigasi. Secara fungsional, jaringan irigasi dibedakan menjadi 4 komponen utama, yaitu bangunan, salur pembawa, saluran pembuang, dan petak yang diairi. Selanjutnya, skema pada jaringan irigasi merupakan gambaran yang menampilkan jaringan saluran dimulai dari bendung, saluran primer, sekunder, bangunan bagi, bangunan sadap, dan petak-petak tersier dengan standar sistem tata nama. Skema sistem jaringan irigasi dibuat untuk menjelaskan bagian jaringan layanan yang direncanakan di dalam lingkup daerah irigasi atau DI. Pembagian daerah layanan dalam skema sistem jaringan utama irigasi dilakukan hingga pada tingkat blok tersier yang akan dilayani secara langsung oleh jaringan saluran primer dan saluran sekunder. Berdasarkan fungsi saluran, maka jaringan irigasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jaringan irigasi primer. Bagian jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuang, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkap. Yang kedua, jaringan irigasi sekunder merupakan bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuang, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Kemudian yang ketiga, jaringan irigasi tersier. Bagian dari jaringan irigasi berfungsi sebagai prasarana pelayanan irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya yang berjudul jaringan irigasi. Jaringan irigasi menurut kelengkapan bangunan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, jaringan irigasi sederhana. Jaringan irigasi sederhana terdapat sistem jaringan yang diusahakan secara mandiri. Yang kedua, jaringan irigasi semi teknis, yang terdapat bangunan utama yang terletak di sungai dilengkapi dengan pintu pengambilan dan bangunan ukur. Yang ketiga, jaringan irigasi teknis. Jaringan irigasi teknis, jaringan yang terdapat pemisah antara saluran pembawa dan pembuang. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.